Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu jalla wa ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di tempat ini. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah majelis mempelajari Al-Qur'an. Demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari itu jemaah sekalian, pada perkara inilah hendaknya setiap muslim itu semakin meningkatkan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelanjutan dari pelajaran kita dalam membahas kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kita telah berada di dalam muqaddimah yang kedua. Di dalam perkataan penulis, "Ya'lam rahimakallah annahu yajibu 'ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalath hadhihi al-masail والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Kata beliau, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 masalah dan beramal dengannya. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Tidak menciptakan kita sia-sia. Bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah mengutus seorang rasul sebagai penunjuk jalan kepada kita. Faman ata'ahu dakhala al-jannah, maka siapa yang taat kepadanya, kepada ar-rasul itu pasti dia masuk surga. Wa man 'asahu dakhala an-nar, dan siapa yang
menyelisihi atau maksiat kepada Rasul tersebut, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang utusan. Maka Fir'aun pun maksiat kepada Rasul tersebut, maka kami pun siksa dia dengan siksaan yang sangat pedih. Dan pembahasan yang pertama ini jemaah sekalian, ini telah kita bahas dalam 2 kali pertemuan. Kemudian pembahasan kita pada hari ini adalah perkataan beliau selanjutnya, as-tsaniyah, yang kedua. Perkara yang kedua yang wajib untuk diilmui dan diamalkan oleh setiap muslim. Anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ridha, tidak pernah senang apabila Allah dipersyarikatkan dengan satupun dari hambanya di dalam ibadah kepadanya. La malakun muqarrabun, Allah tidak ridha walaupun dia adalah malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nabiyyun mursal, dan Allah tidak pernah ridha untuk dipersekutukan dengan selainnya, walaupun dia adalah seorang rasul yang diutus sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya ini jemaah sekalian? Allah sama sekali tidak pernah meridai kesyirikan tersebut. Menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Bahkan sampai kepada malaikat pun, tatkala malaikat itu disembah bersama dengan Allah, Allah tidak pernah ridha, sementara Allah mencintai para malaikat. Dan bersamaan dengan kecintaan Allah terhadap para rasulnya. Dan Allah sendiri yang mengutus para rasul tersebut. Tapi kalau rasul itu diangkat sebagai sembahan sederajat dengan Allah, diarahkan ibadah kepadanya dalam bentuk doa, dalam bentuk takut, dalam bentuk harapan, dan dalam bentuk segala macam doa, Allah tidak pernah ridha walaupun dia adalah seorang rasul. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya seluruh ibadah itu milik Allah Subhanahu wa taala sendirinya. Maka jangan kalian berdoa, jangan kalian meminta, jangan kalian meminta, dan jangan kalian beribadah bersama dengan Allah satu makhluk pun. Jangan pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Perhatikan di dalam ayat ini jemaah sekalian. Allah menegaskan pelarangan dengan tegas kepada setiap hamba agar supaya mereka meninggalkan seluruh peribadatan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sendirinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa la yarda li'ibadihi al-kufr." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ridha, tidak pernah senang kekafiran itu terjadi pada hamba-hambanya. Dan kesyirikan yang merupakan syirik akbar itu adalah kekafiran. Maka dari itu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Tujuan utama mereka adalah memerangi kesyirikan, agar supaya ibadah itu benar-benar ditegakkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, benar-benar ditegakkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sendirinya.
Maka dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhada an la ilaha illallah." Saya diperintah untuk memerangi manusia. Saya diperintah untuk menghancurkan manusia sampai mereka berucap kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat tegas yang diperintahkan kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala agar seluruh peribadatan manusia hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sendirinya. Dan di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah." Dan perangilah mereka wahai Muhammad dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak mau menyendirikan Allah dalam ibadahnya. Hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada fitnah yang terjadi pun. Tidak ada satupun fitnah yang terjadi di permukaan bumi. Dan fitnah itu adalah kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agar supaya agama itu, ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala sendirinya. Seluruh dalil ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak pernah ridha kalau ada yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Maka dalam perkara yang kedua ini, penulis Syekh Muhammad rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya ibadah yang diperintahkan kepada manusia, ibadah yang manusia diciptakan karenanya, karena ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dicampuri dengan kesyirikan. Maka ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sendirinya. Kapan ada yang beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah, dia berdoa kepada Allah, juga meminta kepada selain Allah, dan yang lain-lainnya dari bentuk ibadah, maka Allah tidak butuh terhadap ibadah tersebut. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna asy-syuraka'i 'ani asy-syirk. Man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu." Sungguh saya adalah zat yang paling tidak butuh terhadap kesyirikan. Yang paling tidak butuh terhadap ibadah yang dicampuri dengan kesyirikan. Maka siapa yang mengamalkan suatu amalan, kata Allah, yang dia melakukan kesyirikan di dalamnya, taraktuhu wa syirka, saya akan tinggalkan dia bersama dengan kesyirikannya. Perhatikan kalimat tegas dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling jujur dalam kehidupan dunia ini, menegaskan bahwasanya Allah tidak butuh terhadap ibadah yang ditegakkan oleh manusia yang di dalamnya dicampuri dengan sedikit pun kesyirikan. Maka dari itu jemaah sekalian, mari kita kembali memeriksa daripada ibadah yang telah kita lakukan, atau ibadah yang sementara kita lakukan, atau ibadah yang akan kita lakukan, apakah telah selamat dari kesyirikan? Apakah telah selamat dari noda kesyirikan? Kalau tidak, mari kita bersihkan. Jadikan seluruh ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala sendirinya. Kemudian kata penulis selanjutnya, as-salisa, perkara yang ketiga yang wajib diilmui dan diamalkan oleh setiap muslim. Anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu wala man hadda
حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Kata beliau yang ketiga, bahwasanya siapa yang telah taat kepada Ar-Rasul. Ini pada poin yang keberapa ini? Pada poin yang pertama. Siapa yang taat kepada Ar-Rasul, jaminannya adalah surga. Siapa yang maksiat kepadanya, jaminannya adalah neraka. Maka kata beliau, yang ketiga, bahwasanya siapa yang taat kepada Ar-Rasul, wa wahhadallah, dan dia sudah mentauhidkan Allah, menyendirikan Allah di dalam ibadahnya. Tidak ada satupun yang diangkat di dalam ibadahnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala sendirinya. Ini pada poin yang kedua. Siapa yang telah taat kepada Rasul dan dia telah mentauhidkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sendirinya. Kata beliau, la yajuzu lahum walatu man haddallaha wa rasulah. Tidak diperbolehkan baginya untuk mencintai orang-orang yang benci kepada Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun yang membenci Allah dan membenci Rasulnya itu adalah keluarga yang terdekat sekalipun. Ini keharusan dari sebuah tauhid. Ini keharusan dari sebuah keimanan bagi orang-orang yang bertauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan baginya sedikit pun mencintai orang-orang yang benci kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik dia benci dalam hati, atau dia benci dalam ucapan, atau dia benci dalam perbuatan, sama sekali tidak diperbolehkan. Dan poin inilah jemaah sekalian yang digelari oleh para ulama kita dengan poin pembahasan al-wala wal bara, kecintaan dan kebencian. Perlu kita pahami bersama bahwasanya di dalam Islam, di dalam menegakkan sebuah agama di dalam diri seorang hamba, tidak boleh tidak, kecuali harus ada di dalam akidahnya bentuk kecintaan dan bentuk kebencian. Tidak benar keimanan seorang hamba tatkala di dalam agamanya hanya kecintaan saja dan tidak memiliki kebencian sedikit pun. Dan tidak benar keimanan seorang hamba tatkala di dalam hatinya itu hanya ada kebencian dan tidak ada kecintaan sedikit pun. Maka antara benci dan cinta itu adalah dua yang berlawanan yang harus ada pada diri setiap hamba, orang-orang yang bertauhid. Maka dari itu jemaah sekalian, setiap muslim itu harus tahu kepada siapa dia harus menyerahkan kecintaannya dan kepada siapa dia harus mengarahkan kebenciannya. Siapa orang-orang yang harus dia cintai, yang harus dia bela, yang harus dia dukung, yang harus dia tolong, dan siapa orang-orang yang harus dia benci. Siapa orang-orang yang harus dia benci dan musuhi. Sama sudah seperti ini jemaah sekalian, barulah benar keislaman seorang hamba. Karena Islam itu tegak berada di atas al-wala wal bara. Kapan tidak ada kebencian kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti runtuh keislamannya. Tidak benar pengakuan Islamnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
itu adalah orang-orang yang paling mencintai orang-orang yang beriman, taat kepada Allah, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini orang yang paling mencintai. Walaupun dia bukan kawan kerabat. Walaupun dia dari suku lain. Walaupun dia dari bangsa lain. Walaupun bahasanya berbeda. Walaupun warna kulitnya berbeda. Selama dia berada di atas Islam, berpegang teguh di atas Al-Quran, sunnah Rasulullah, pemahaman para ulama salaf, maka itu adalah orang yang paling dicintai. Dan ini adalah orang yang wajib untuk diarahkan kecintaan kepadanya. Siapa yang benci kepadanya, maka dipertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba fillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Siapa yang benci kepada seseorang karena Allah, maksudnya dia mencintai seseorang karena orang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, tegak berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wa abghada lillah, dan siapa yang benci karena Allah, wa a'ta lillah, dan dia memberikan infak karena Allah, wa mana'a lillah, dan dia menahan hartanya, tidak memberikan kepada seseorang karena Allah, faqad istakmala al-iman, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Lihat, Nabi mengukur keimanan seorang hamba dengan kecintaan kepada siapa diarahkan kecintaan tersebut. Maka dari itu jemaah sekalian, tidak dibenarkan bagi seorang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, tatkala dia mengerahkan kecintaannya kepada orang-orang kafir, atau dia mencintai para pelaku kesyirikan dan dia tidak meninggalkan pelakunya. Dan tidak dibenarkan kecintaan seorang hamba tatkala dia memberikan kecintaan penuh kepada ahlul bid'ah dan hizbiyah, orang-orang yang melanggar daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibenarkan keimanan seorang hamba tatkala dia memberikan kecintaan penuh kepada para pelaku maksiat. Ini sikap seorang muslim. Yang paling dia benci itu adalah orang-orang kafir dan para pelaku kesyirikan. Orang-orang kafir dan ahli syirik, ahli kesyirikan yang merupakan syirik akbar. Ini orang yang paling dibenci yang pertama. Dan tidak boleh sedikit pun mengerahkan kecintaan kepadanya, walaupun setitik. Siapa yang mengarahkan kecintaannya kepada musuh-musuh Allah, orang-orang yang tidak mau tunduk dan taat kepada syariat Allah, maka ini adalah orang-orang yang dipertanyakan keimanannya tatkala dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalil yang disebutkan oleh penulis di sini. Wa dalilu qauluhu ta'ala, kata beliau dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau tidak akan mendapatkan sedikit pun orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Dia mencintai orang-orang yang benci kepada Allah dan Rasulnya. Kamu tidak akan dapatkan sifat orang yang beriman seperti ini. Yang menafikan ini siapa? Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an. Engkau tidak akan dapatkan orang-orang yang beriman itu cinta kepada orang-orang yang benci kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena hakikat orang-orang yang cinta itu adalah orang-orang yang benci kepada seluruh yang dibenci oleh kekasihnya. Dan hakikat orang-orang yang mencintai itu adalah orang-orang yang cinta kepada seluruh yang dicintai oleh kekasihnya.
Maka tatkala kita mengaku cinta dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus benci kepada seluruh yang membenci Allah dan Rasul-Nya. Kepada seluruh yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Inilah jemaah sekalian, tegaknya keislaman seorang hamba dengan perkara ini. Kalau dia hanya beribadah, dia taat kepada Allah, tapi tetap cinta kepada ahli syirik, maka ternafikan keimanannya. Tetap mencintai dan tolong-menolong kepada ahli kesyirikan dan kekafiran, maka sungguh telah hilang keimanannya. Iya. Maka ingat jemaah sekalian, bahwa kebencian seorang muslim itu diarahkan kepada 3 golongan manusia. Golongan yang pertama itu adalah orang-orang yang melakukan kekafiran, orang-orang yang menjadi ahli kesyirikan. Ini tidak boleh sama sekali diberikan kecintaan kepadanya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan. Di dalam ayat yang sangat banyak, Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang larangannya kepada kita untuk mencintai orang-orang kafir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mencontoh Rasul Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam dan kaumnya. Allah memuji Nabi Ibrahim dan Allah memuji para pengikut Nabi Ibrahim karena satu sifat yang paling dicintai oleh Allah kepada mereka. Apa sifat itu? Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu, laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Sungguh kalian telah mendapatkan contoh teladan yang baik terhadap diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Kata Allah, kalian sudah mendapatkan contoh, sudah ada contoh yang berlalu, dan itu adalah contoh yang terbaik. Bisa diikuti, dan Allah memuji mereka dengan contoh tersebut. Bagaimana sifat mereka? Bagaimana sifat Nabi Ibrahim dan kaumnya? إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ, tatkala mereka berkata kepada kaumnya yang kafir, yang tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Inna bura'a'u minkum, sungguh kami benci, berlepas diri dari kalian. Kenapa? Karena kalian tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena kalian tidak mau menyendirikan Allah dalam ibadah. Karena kalian tetap berada di atas kesyirikan kalian. Setelah tegak hujjah kepada kalian, Inna bura'a'u minkum, kami benci kepada kalian, berlepas diri dari perbuatan kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri dari seluruh sembahan-sembahan yang kalian sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, kami kufur terhadap kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha abada, dan sungguh telah nampak permusuhan antara kami dengan kalian selama-lamanya, hatta tu'mina billahi wahda, sampai kalian beriman hanya kepada Allah sendiri. Ini ukuran kecintaan jemaah sekalian. Kami benci kepada kalian, kami berlepas diri dari seluruh perbuatan kalian, dan kami menjadi musuh kalian selama-lamanya, sampai kalian beriman hanya kepada Allah sendiri. Perhatikan bagaimana kuatnya keyakinan seorang hamba, seorang Rasul Allah dan para pengikutnya dalam memperjuangkan agama tauhid. Maka dari itu jemaah sekalian, tidak benar orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang Islam, orang-orang yang bertauhid, tapi masih senang bersama dengan orang-orang kafir, masih cinta kepada mereka, masih senang kepada kebiasaan mereka,
Bahkan tatkala ada hari raya mereka, dia juga ikut bergembira selamat hari raya Natal. Lihat orang-orang goblok. Seharusnya kita bersedih kenapa di negeri kita dirayakan perayaan-perayaan kafir seperti ini. Tapi ingat jemaah sekalian, tidak berarti pembahasan ini mengharuskan kita tatkala ada Natal kita datang bom bunuh diri. Tidak. Kita harus benci kepada mereka. Tapi Islam punya etika, punya cara-cara yang tidak dibenarkan melakukan tindakan anarkis kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kita harus benci kepada mereka. Tidak benar kalau masih ada kecintaan kepada mereka di dalam hati. Walaupun kita bertetangga, walaupun kita satu kantor, walaupun kita berhubungan bisnis, tidak ada masalah. Akan tetap ingat, keyakinan di dalam hati tidak bisa dipengaruhi. Kamu adalah musuh saya karena kamu benci kepada Allah dan Rasul-Nya. Faham ini? Ini keyakinan seorang muslim. Demikian pula orang-orang yang mengaku sebagai orang Islam, tapi dia berada di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, telah diperingati, telah didakwahi, tapi tetap berada di atas kesyirikannya. Bahkan dia mendakwahkan kesyirikannya, bahkan dia menjadi pembela kesyirikan. Maka ini adalah orang yang harus dibawa, ditinggalkan sejauh-jauhnya dan harus diperintahkan kepada manusia untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang benci kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Walaupun dia mengaku cinta, tapi kecintaan kita adalah kecintaan dunia. Perhatikan ini jemaah sekalian. Dan periksa diri kita. Ingat, keimanan itu tergantung dalam perkara ini. Siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, keimanannya itu harus dibuktikan dalam bentuk kecintaannya kepada siapa dan bencinya kepada siapa. Selama masih ada bentuk kebencian, kecintaan kepada orang-orang kafir, maka ini tidak diperbolehkan dan belum benar keimanannya. Karena jemaah sekalian, banyak orang-orang yang mengaku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan kalau ada yang berani mengganggu Islam, dia yang paling pertama tegak untuk membela Islam. Tapi hubungannya dengan orang-orang musyrik itu masih baik. Masih ada rasa cinta di dalam hati mereka kepada orang-orang musyrik. Kepada orang-orang kafir, bahkan masih diikuti dari kebiasaan-kebiasaan buruk mereka dan adat-adat mereka yang rusak. Sementara Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menyelisihi mereka. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menyelisihi mereka dan benci kepada mereka dengan setinggi-tinggi kebencian. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'dukum awliya'u ba'd, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, innallaha la yahdil qawmal zalimin." Wahai para yang beriman, perhatikan ya Allah. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang beriman. Hanya kepada orang beriman saja. Allah berseru, ya hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang Nasara sebagai aulia, orang-orang yang kalian cintai, orang-orang yang kalian agungkan, orang-orang yang kalian muliakan. Ba'duhum awliya'u ba'd, antara satu dengan yang lainnya saling mencintai. Kemudian Allah memperingatkan,
Wa man yatawallahum minkum. Dan siapa yang mencintai mereka di antara kalian, fa innahu minhum, maka sungguh dia juga termasuk bersama dengan orang-orang tersebut. Sama dengan kekafiran mereka. Dan ayat ini jemaah sekalian adalah ayat yang digunakan oleh para ulama kita menjadi dalil menunjukkan kafirnya orang-orang yang mengaku Islam tapi dia tetap cinta kepada musuh-musuh Islam. Kafir hukumnya. Dan orang-orang yang ragu tentang kekafirannya kafir juga. Perhatikan di sini jemaah sekalian. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Nawaqidul Islam, Qummat al-Islam. Wa man yatawallahum minhum fa innahum minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang mencintai orang-orang kafir, siapa di antara kalian yang mencintai orang-orang musyrik, fa innahu minhum, maka sungguh dia termasuk dalam golongan orang tersebut. Innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Maka orang-orang yang bertauhid dan benar tauhidnya, tatkala dia sudah meninggalkan kesyirikan dan dia tahu ini adalah kesalahan, dia tahu ini adalah kebatilan, tapi ingat, dia harus meninggalkan kesyirikan dan tinggalkan orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Demi untuk menunjukkan jujurnya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang diarahkan kebencian kepadanya, tapi kebencian tidak sepenuhnya. Dibenci, tapi dalam satu sisi tetap dicintai. Sesuai dengan kadar pelanggarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah para pelaku bid'ah, ahlul bid'ah, para hizbiyah yang mengotak-otakkan, yang mengelompokkan agama Allah. Demikian pula para pelaku maksiat. Maka kita benci kepada mereka sesuai dengan kadar pelanggarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar bid'ahnya, kita semakin benci kepadanya, tapi harus tetap ada kecintaan. Kenapa? Karena dia masih beriman. Paham ini? Maka seandainya kecintaan kita kepadanya 100%, tatkala dia melakukan bid'ah dan dia termasuk ahlul bid'ah, maka kita harus benci kepadanya 50% dan cinta kepadanya 50%. Karena masih orang-orang yang beriman. Paham ini? Semakin meningkat bid'ahnya, semakin meningkat hizbiyahnya, maka semakin meningkat 60% kebencian kepadanya. Semakin meningkat bid'ahnya, semakin meningkat kebencian, semakin berkurang kecintaan. Sampai akhirnya kapan dia telah melakukan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hilang sama sekali kebencian, kecintaan, dan yang tinggal hanyalah kebencian penuh. Paham ini? Ini keadaan kaum muslimin dalam bersikap terhadap apa? Al-wala wal bara. Siapa yang harus dicintai dan siapa yang harus dibenci? Maka dari itu jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap keras terhadap para pelaku maksiat. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi tetap mencintai mereka. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat keras kebenciannya kepada orang-orang yang telah membuat perkara baru di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersamaan dengan itu, mereka tetap memiliki kebencian kepada mereka, kecintaan kepada mereka. Maka terhadap ahlul bidah, terhadap para hizbiyah, dan terhadap para pelaku maksiat,
ini tetap berlaku kepada mereka al-wala wal bara. Dan adanya kita membenci mereka dan meninggalkan ahlul bidah, meninggalkan para hizbiyah dalam rangka menyelamatkan diri kita, menyelamatkan agama kita, dan menyelamatkan masyarakat kita dari budaya muslihat mereka. Karena sesungguhnya jemaah sekalian, ahlul bidah, orang-orang yang membuat perkara baru di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menolak agama Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang-orang yang menjadi musuh kaum muslimin di dalam Islam. Maka yang pertama, kita diwajibkan untuk meninggalkan mereka. Tidak dibenarkan ahli sunnah yang tegak berada di atas tauhid dan tegak berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka masih duduk bercengkrama, bergaul dan bermesraan dengan ahlul bidah. Duduk di majelis mereka, mendengarkan ceramah mereka, memperbanyak jamaah mereka, tidak dibenarkan. Bahkan di antara usul pokok daripada ahli sunnah wal jamaah adalah meninggalkan majelis ahlul bidah. Demikian yang disebutkan oleh Imam Ahli Sunnah Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau mengatakan kullu bid'atin fahiya dhalalah wa tarkul khusumati wal julus ma'a ashabil ahwa. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam Al-Usul Sunnah, kata beliau, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Setiap membuat-buat perkara baru di dalam agama itu adalah kesesatan. Dan meninggalkan di antara pokok akidah ahli sunnah wal jamaah, mereka menganggap seluruh bid'ah itu sesat, dan meninggalkan berdebat dan duduk-duduk bermajelis dengan ashabul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dari kalangan ahlul bidah. Maka siapa yang menyelisihi pokok ini, maka sungguh dia telah keluar daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Karena seorang sunni salafi yang benar-benar berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka benar-benar benci kepada ahli kesyirikan, mereka benar-benar benci kepada ahli bidah. Siapapun dia, walau kana aqrab qaribin, walaupun mereka itu adalah orang-orang yang dekat. Walaupun ayah kita, walaupun anak kita sendiri, apalagi kalau cuma bekas guru kita, harus tiadakan kebencian kepadanya. Terutama jemaah sekalian, agar supaya hati kita ini senantiasa selamat dari segala macam bentuk syubhat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalu jalisis salih wa jalisis su' kanafikhil kir, kahamil mis wa nafikhil kir." Sesungguhnya permisalan bergaul dengan orang-orang yang jelek dan orang-orang yang baik agamanya, itu bagaikan bergaul dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Bagaimana itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergaul dengan orang-orang yang baik itu sama dengan bergaul dengan para penjual minyak wangi. Kata Nabi, kalau engkau tidak diberikan minyak wanginya, atau kamu tidak membeli dari minyak wanginya, minimal kamu mendapatkan bau harum daripada bau misik tersebut. Demikianlah jemaah sekalian. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, bergaul dengan pandai besi. Kalau engkau tidak terbaik
Iya. Minimal engkau akan mendapatkan bau busuk. Iya. Bergaul dengan ahli kesyirikan, kalau kamu tidak terjerumus dalam kesyirikannya, minimal kamu akan mendapatkan percikan syubhat daripada kesyirikannya. Berteman dengan ahli bid'ah, kalau kamu tidak ikut tenggelam dalam bid'ah mereka, minimal engkau akan mendapatkan syubhat, kerancuan daripada kesesatan pemikiran mereka. Bergaul dengan para ahli maksiat. Kalau kalian tidak melakukan maksiat tersebut, minimal engkau akan mendapatkan percikan kejelekan dari maksiat. Lihat orang-orang yang sedang ikut nyabut ayam, kalaupun dia tidak ikut bawa ayam bangkok, iya, dia tahu minimal ada penggerebekan juga masuk di dalam kantor polisi. Iya. Demikianlah jemaah sekalian. Maka dari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk menjauhi orang-orang yang menyimpan di dalam agamanya, apakah dia pelaku maksiat atau dia adalah ahli bid'ah. Iya. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang laki-laki itu senantiasa akan ikut kepada agama orang-orang yang mereka cintai. Agama temannya, agama teman bergaulnya, agama teman-teman duduknya, pasti akan ikut. Sedikit atau banyaknya pasti akan ikut. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaklah salah seorang di antara kalian memilih dan memilah siapa teman-teman duduknya, siapa orang yang dia cintai, siapa teman bergaulnya. Maka nampak jemaah sekalian, orang-orang yang bergaul dengan ahli sunnah, orang-orang yang bergaul dengan ahli tauhid, mereka adalah orang-orang yang dicap sebagai ahli sunnah. Dan orang-orang yang bergaul dengan ahli bid'ah, hadir di majelis mereka, mendengarkan ceramah mereka, ini dicap sebagai ahli bid'ah, sedikit atau banyaknya. Apalagi orang Arab mengatakan, "At-tuyuru ma'a ashkariha taqa'u." Burung-burung itu akan senantiasa terbang bersama dengan kelompoknya. Burung elang akan terbang bersama dengan burung elang. Burung pipit juga akan terbang bersama dengan burung pipit. Burung merpati juga akan selalu terbang bersama dengan burung merpati. Tidak pernah ada burung elang yang datang bergabung di kelompoknya burung pipit. Pasti ke burung pipitnya. Demikian pula jemaah sekalian, ahli tauhid senantiasa bergabung dengan ahli tauhid. Ahli maksiat pasti akan bergabung dengan teman-teman mereka. Demikian pula jemaah sekalian, ahli bid'ah itu akan selalu terbang bersama dengan ahli bid'ah. Demikian pula ahli sunnah itu akan senantiasa terbang bersama dengan ahli sunnah. Maka kapan ada orang yang mengaku sebagai ahli sunnah, tapi masih senang bergabung dengan ahli bid'ah, mengaku sebagai seorang sunni salafi, masih senang hadir di majelis orang-orang hizbiyah, masih dipertanyakan pengakuannya. Apakah jujur pengakuan engkau? Sementara engkau telah menyelisih pokok ahli sunnah wal jamaah. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, beliau mengatakan, "La tujalisu ahlan ahwa, fa inna mujalasatahum mumridah." Jangan kalian berani duduk-duduk bersama dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah, para pengikut hawa nafsu. Kenapa? Karena duduk-duduk bersama dengan mereka, bermajlis, bergaul, bercengkrama dengan mereka, mumridah, itu akan mewariskan penyakit di dalam hati. Maka dari itu jemaah sekalian, kita dapatkan dari asar para salaf, para ulama kita terdahulu, ada di antara mereka yang mengusir ahli bid'ah dari rumahnya. Tatkala ada ahli bid'ah yang masuk ke rumahnya,
dan dia mengatakan saya ingin berbicara kepadamu dengan beberapa kata, dia mengatakan la wala nisfi kalimah, tidak, walaupun setengah kata saya tidak akan berbicara dengan. Ini sikap ahli sunnah. Ini sikap ahli sunnah. Seorang ulama datang kepadanya salah seorang dari ahli bidah, maka dia mengatakan, engkau yang keluar dari rumah ini atau saya akan keluar dari rumah ini. Sebagian lagi mengatakan, saya lebih senang bergaul dengan kera-kera dan babi-babi dibandingkan bergaul dengan ahli bidah. Lihat bagaimana sifat tegas mereka. Kenapa? Khawatir terhadap dirinya, jemaah sekalian. Khawatir terhadap dirinya. Khawatir jangan sampai dia masuk ke dalam bid'ah tersebut. Dia masuk ke dalam bid'ah tersebut. Maka seorang salaf, tatkala ada ahli bid'ah yang datang kepadanya dan ingin membacakan kepadanya satu ayat di dalam Al-Quran, ini ayat yang ingin dibacakan. Dia mengatakan, wahai imam, saya ingin membacakan kepadamu satu ayat. Maka dia mengatakan, tidak, pergilah kau. Tidak, saya tidak akan mendengarkan dari ucapanmu. Maka murid-murid dari ulama ini berkata, wahai imam, ini ayat yang mau dibaca, kenapa engkau tidak mau mendengarkan? Maka dia mengatakan, inna qalbi laysa biyadi, sesungguhnya hatiku bukan di tangan saya, tapi dia di tangan siapa? Di tangan Allah yang maha membolak-balikkan hati. Akhsha ayyamudhafa fi qalbi fitnah. Saya khawatir jangan sampai ahli bid'ah ini memasukkan satu fitnah di dalam hati saya. Fala astati'u an anzi'aha, maka saya pun tidak mampu untuk menghilangkan fitnah tersebut. Lihat bagaimana mereka menjaga hati mereka. Lihat bagaimana mereka menjaga hati mereka. Sangat hati-hati. Maka dari itu para ulama kita mengatakan, salamatul qalb la ya'diluha syai'. Selamatnya hati tidak ada yang bisa menandingi. Selamatnya hati tidak ada yang bisa menandingi. Selamatnya hati kita berada di atas sunnah, berada di atas tauhid, jauh dari kesyirikan, jauh daripada bid'ah dan maksiat. Ini lebih berharga dibandingkan diberikan, ditukar dengan seluruh langit, bumi dan seluruh isinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana kita dibandingkan akhlak para salaf? Para ulama, para imam, kuat keimanan mereka, tinggi ilmu mereka, bersamaan dengan itu mereka khawatir terhadap diri mereka. Sementara kita ilmu pas-pasan, keimanan juga kurang, bergampangan duduk dan bergaul dengan ahli bid'ah dan ahli maksiat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, beliau mengatakan, ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma a'dadta laha? Dan apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat itu? Nabi tidak menjawab karena tidak ada yang bisa mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Tapi Nabi kembali bertanya, kenapa kamu bertanya tentang hari kiamat? Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mempersiapkan banyak salat, banyak puasa, banyak sedekah untuk menghadapi hari kiamat. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Tapi yang saya persiapkan hanyalah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'a man ahbab. Engkau akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Hadis ini jemaah sekalian adalah hadis yang dengan jelas menerangkan kepada kita pentingnya kita memilih dan memilah siapa orang-orang yang harus kita cintai.
Siapa orang-orang yang harus kita benci? Siapa orang-orang yang harus kita tolong dan kita bela? Dan siapa orang-orang yang harus kita berikan permusuhan kepadanya? Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga hati kita. Termasuk di dalamnya dalam rangka barok kepada ahlul bid'ah adalah meninggalkan membaca buku-buku dan tulisan mereka. Ini dijelaskan oleh para ulama kita. Ahli sunnah hanya membaca buku-buku ahli sunnah, dan tidak dibenarkan seorang sunni salafi membaca buku-buku kesesatan kecuali para ulama ahli ijtihad agar supaya mereka bisa mengeluarkan bantahan terhadap buku tersebut. Iya. Banyak orang tatkala dia sudah mengenal dakwah salafiyah, dia telah mengenal dakwah ahli sunnah wal jamaah, berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, masih bergampangan. Bahkan terkadang dia mengatakan, kita ini kan mencari kebenaran saja. Tidak apa-apa hadir di masjidnya Ustaz Fulan yang ahli baratanji. Tidak apa-apa kita mendengarkan ceramahnya Ustaz Fulan yang merupakan hizbiyah kelas kakap. Kita kan mengambil kebaikannya saja. Tidak mengapa kita membaca buku-buku ahlul bid'ah. Kita kan yang ambil baiknya saja, yang jeleknya kita buang. Perhatikan jemaah sekalian, maka saya menjawab, kalau begitu tidak perlu kamu belajar. Mengajar saja. Kenapa? Karena kamu sudah tahu yang mana baik dan mana yang benar. Adanya kita diperintahkan oleh para ulama untuk berhati-hati dari majelis ahlul bid'ah, majelis kesyirikan, dan majelis orang-orang yang melakukan pelanggaran kepada Allah, agar supaya hati kita terjaga karena kebenaran. Demikian pula kejahatan itu senantiasa mereka bolak-balikkan sehingga kebenaran itu nampak seperti kejelekan, dan kejelekan bid'ah itu dianggap sebagai sunnah. Makanya kita diperintahkan untuk meninggalkan mereka, kecuali para ulama ahli ijtihad, agar supaya mereka bisa membaca buku-buku mereka dan mengeluarkan bantahan terhadap kesesatan mereka. Iya. Dan banyak juga orang-orang yang sudah berada di atas Al-Quran dan Sunnah, kita syukuri tatkala dia sudah berada di atas Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi terkadang pemikirannya masih kacau. Iya. Ada yang mengatakan, kalau mau mengambil ilmunya, ya, ambil ilmunya salafi, ahli sunnah. Kalau kamu mau mengambil dakwahnya, hikmah dakwahnya, ikut jamaah tabligh. Kalau kamu mau mengambil organisasinya, ikut PKS, Ikhwanul Muslimin. Apa ini jamaah sekalian? Ini adalah manhaj gado-gado campur teknologi. Mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Mencampur adukan antara sunnah dengan bid'ah. Mencampur adukan antara sunnah dengan hizbiyah. Sehingga jadilah dia menjadi orang-orang yang bingung sendiri. Yang mana sebenarnya yang benar ini? Si A mencela si B, si B mencela si C menyalahkan si D. Yang mana sebenarnya yang benar? Semuanya Islam. Akhirnya bingung sendiri. Kenapa? Karena manhajnya manhaj pramuka. Di sini tenang, di sana tenang, di mana-mana hatinya tenang. Iya. Sama Ikhwanul Muslimin juga tenang. Sama jemaah tabligh juga tenang. Sama salafiyah juga tenang. Sama LDI juga tenang. Sama NU juga tenang. Pokoknya seluruhnya tenang. Di mana-mana hatinya tenang. Iya. Lihat jemaah sekalian, ini adalah manhaj yang tidak dibenarkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama Islam dibutuhkan bentuk kecintaan dan kebencian. Anwala wal bara. Siapa seharusnya yang dibenci oleh orang-orang yang beriman, dan siapa seharusnya yang dicintai oleh orang-orang yang beriman. Yeah. Dan tidak akan sama antara kebenaran dengan kebatilan.
dan tidak akan pernah bisa bersatu untuk selama-lamanya walaupun kita berusaha untuk menyatukannya. Tidak akan bersatu antara bid'ah dengan sunnah, dan tidak akan bersatu dengan antara sunni dengan ahli bid'ah, dan tidak akan bersatu antara kebenaran dengan kebatilan selama-lamanya sampai hari kiamat. Tidak akan. Dan jangan pernah menghayal, jangan pernah berkhayal untuk menyatukan antara ahli sunnah dengan hizbiyah, antara ahli sunnah dengan para bid'ah. Tidak akan mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan Al-Furqan, pembeda di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, seorang muslim harus memilih, saya berada di atas kebenaran atau berada di atas kebatilan. Saya harus bergaul dengan ahli sunnah atau saya harus bergaul dengan ahli bid'ah. Saya harus bergaul dengan orang-orang yang taat kepada Allah, ataukah saya harus taat bergaul bersama dengan orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu periksa diri kita. Periksa diri kita. Benarkah keimanan kita? Bagaimana kita bersikap tentang al-wala wal bara'? Kebencian dan kecintaan ini. Iya. Kemudian jemaah sekalian, saya kembali mengingatkan dari awal pembahasan kita sebagai kesimpulan bahwasanya kita diperintah untuk bertauhid dan diperintah untuk ikut kepada Allah, taat kepada-Nya. Dan orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang memiliki landasan pokok di dalam agamanya berupa al-wala wal bara'. Kepada siapa harus dia serahkan kecintaannya dan pembelaannya, dan kepada siapa dia harus serahkan, arahkan kebenciannya dan permusuhannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini ada manfaatnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diselamatkan dari segala macam bentuk kesyirikan, dari segala macam bentuk bid'ah dan segala macam bentuk maksiat sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta